Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita akan mendiskusikan tentang peran perguruan tinggi, khususnya Fakultas Pertanian dalam merespon persoalan-persoalan pertanian yang berkembang hari ini. Untuk itu di hadapan kita sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Indra Dipa MS, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selamat sore Pak. Sore Dekan. Pak Dato' Yusna Rizal. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya di kampus gimana? Aktivitas di kampus ya seperti tentu tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi, ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya itu yang ingin kita gali sekarang, khususnya Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Kita kan tahu bahwa sampai hari ini kan persoalan-persoalan pertanian ini dan petani masih sangat banyak sekali ya. Soal ekonomi petani, soal kemampuan petani dalam melaksanakan budidaya, kemudian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang mungkin belum terlalu bisa menggenjot atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dapat. Dan tentu Fakultas Pertanian mempunyai peran yang strategis di sini untuk terlibat dalam persoalan-persoalan itu, baik ke pemerintahannya maupun langsung ke petani. Ini yang ingin kita gali. Dan kalau kita lihat Fakultas Pertanian hari ini bagaimana merespon kebijakan atau merespon situasi yang terjadi tentang soal-soal pertanian ini, baik ke pemerintahnya maupun ke petani. Silakan Pak Dekan. Iya, kita dari perguruan tinggi khususnya di Fakultas Pertanian tentu sangat merespon persoalan-persoalan pertanian baik di tingkat lokal itu di Sumatera Barat sendiri maupun meresponi apa yang terjadi secara nasional. Namun yang kita khususkan tentu bagaimana pertanian di Sumatera Barat ini bisa mempunyai nilai yang jauh lebih baik untuk kedepannya itu, apalagi dengan program dari Pak Gubernur sendiri yang sudah mencanangkan dana 10% untuk pertanian dalam arti yang luas. Ini sangat ada dirasakan manfaatnya oleh petani. Nah, kita di Fakultas Pertanian tentu juga menyikapi hal yang seperti ini, baik itu yang berkaitan dengan penelitian maupun dari pengabdian masyarakatnya, di mana kita dari Fakultas Pertanian juga menyiapkan apa-apa pengabdian masyarakat yang kebetulan di Fakultas Pertanian ini ada 5 departemen, jurusan Departemen Agronomi, Sumber Daya Tanah dan Lahan, dan juga Sosial Ekonomi, Proteksi Tanaman, dan Perkebunan di Kampus 3 Damasraya. Nah, artinya apa? Kita dari fakultas menganggarkan tiap tahun itu dana untuk pengabdian yang bisa memberikan informasi-informasi baru kepada kelompok tani ataupun masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, sehingga kita memang menganggarkan juga untuk hal-hal tersebut untuk bisa kepedulian lah dari perguruan tinggi untuk pertanian yang ada di kita di Sumatera Barat. Dan begitu juga di penelitian kita juga memberikan dana atau anggaran di setiap tersebut, sehingga ini juga bisa mendorong untuk hasil-hasil penelitian tersebut yang bisa mencapai temuan-temuan yang mempunyai nilai manfaat kepada petani yang ada di kita di Sumatera Barat ini secara umumnya. Oke, kita mungkin melihat agak fokus di yang langsung terkait dengan peran kampus, yang langsung terkait dengan sektor pertanian, yaitu peran pengabdian masyarakat dan peran penelitian, karena dua komponen ini yang
seakan sangat terkait erat. Hasil-hasilnya bisa dirasakan oleh petani. Kira-kira ada bentuk kebijakan khusus nggak? Misalnya terkait dengan persoalan pertanian, kita fokusnya arahnya mungkin penelitian ke tanaman padi misalnya, atau ke tanaman-tanaman yang memang banyak diusahakan oleh masyarakat, atau langsung fokus pada persoalan-persoalan di yang hasil penelitiannya itu terlihat dari hasil analisis kebutuhan masyarakat. Bisa digambarkan lebih detail lagi? Ya, memang ada ya, artinya seperti untuk tanaman padi, yaitu memang kita lebih fokus itu menggerakkan kepada petani-petani padi dalam pengabdian masyarakat, seperti pola penanaman padi Salibu dan SRI itu sangat nyata sekali kita lakukan semacam demplot ataupun di daerah-daerah tersebut, dan memang hasilnya memang secara demplot itu sudah teruji gitu. Dan hasilnya juga tuh meningkat, dan ini tetap kita lanjutkan, mengkombinasikannya, menemukan sehingga memang betul-betul persoalan-persoalan untuk tanaman padi ini bisa teratasi dengan maksimal tersebut. Ini sudah banyak kita lakukan di pengabdian masyarakat, juga dikaitkan dengan penelitian-penelitian di masing-masing departemen tersebut, seperti isu padi SRI ataupun dengan padi Salibu. Itu fokus itu, dan itu memang nyata hasilnya dan untuk meningkatkan. Di sisi yang lain, kalau di departemen yang lain seperti tanah, tentu ada juga mengkaji dari organik ini. Itu juga banyak penelitian-penelitian yang diarahkan ke sana. Namun demikian, karena kita ada memang lokasi yang namanya daerah binaan, dan ada juga yang secara sporadis permintaan dari masyarakat ataupun petani, dan itu respon dari masyarakat sangat tinggi terus Pak di tempat lokasi ini. Nah, itu yang dirasakan oleh kita, memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita untuk berbagi itu kita cepat meresponnya dari fakultas ini. Misalnya atau persoalan-persoalan seperti adanya hama di jeruk di Gunung Ame, kita langsung turunkan tim untuk hal yang seperti itu. Wereng pun seperti itu, yang ada menyerang di Dengus, atau kita responi secara cepat. Kalau ada informasi itu masuk melalui media massa ataupun tersebut, kita segera membentuk tim untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut. Jadi skenario pengabdian yang dilakukan itu salah satu indikatornya apa yang terjadi di masyarakat, itu yang tidak didahulukan untuk dilakukan. Betul, ya. Atau seperti apa ini? Ada yang kita dahulukan, yang apa yang terjadi harus kita cepat memberikan respon. Maksud saya ini kerangka skenario pengabdiannya ini supaya persoalan-persoalan yang tumbuh di masyarakat itu kita respon, bisa kita seperti respon. apa ini kampus membuat kebijakannya di khusus pertanian lah. Kalau kita di Fakultas Pertanian, kalau ada persoalan-persoalan tersebut yang memang skalanya itu udah mengganggu ataupun yang sangat luar biasa, dari tentu prinsipnya mencegah itu lebih baik dari mengobati. Sehingga peran dari kampus di sini sangat cepat untuk mengantisipasinya. Atau inilah solusi-solusinya untuk mengantisipasi tersebut. Nah, ini memang kita lakukan. Kita turunkan tim, kalau ada informasi yang segera biasanya kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi artinya kampus khusus Fakultas Pertanian kini punya tim gitu ya. Punya tim, ada tim membentuk tim ya. Itu artinya ada yang kita apa bidang ilmunya, apa persoalannya di masyarakat itu biasanya kita tidak lanjuti itu. Ditambah lagi kadang-kadang respon dari permintaan dari kelompok tani tersendiri. Pak, kami ingin mendalami ini, nanti kita turunkan tim yang berkaitan dengan kebijakan atau persoalan-persoalan oleh kelompok tani itu di lapangan ya. Itu biasanya langsung kita tindak lanjuti. Ini yang diperkuat dalam kegiatan pengabdiannya. Jadi kegiatan-kegiatan pengabdian itu satu muncul dari kelompok-kelompok masyarakat, petani. Kemudian juga inisiatif dari fakultas gitu ya, yang untuk menginformasikan ataupun ada isu-isu yang terbaru yang juga bisa kita kenalkan kepada masyarakat. Kemudian
Itu kan langsung ke petani. Ada juga yang kita melibatkan seperti berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar ini. Ya. Artinya kan mahasiswa itu kan merdeka bebas mengambilnya. Nanti kita rekognisi dengan mata kuliahnya. Nah, biasanya itu kalau diakui itu ada bobotnya 20 SKS. Misalnya sebagai contoh umpamanya yang pernah kita lakukan yang tahun kemarin ini yang di daerah Tabe itu di daerah itu padi Salibu. Bagaimana prosesnya penanaman padi itu dari sampai ke panennya. Ada 4 bulan lamanya masyarakat di sana. Nah, nanti di mahasiswa itulah yang kita kaitkan. Misalnya persoalan benihnya, persoalan budidayanya, persoalan proteksinya, pupuknya, maupun dari hilirisasi kemana produk dari ini dijual juga gitu. Nah, jadi melibatkan semua departemen yang ada di kampus ataupun di Fakultas Pertanian. Nah, sehingga memang ini menjadi menarik bagi mahasiswa untuk mendalami ataupun adanya kompetensi yang bisa yang dihasilkan dia tamat, dia memahami betul persoalannya. Nah, dari beberapa pengalaman kita melihat bahwa mahasiswa yang aktif dalam MBKM itu mempunyai wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan yang tidak mengikuti MBKM, dan itu responnya sangat tinggi, daya juangnya juga sangat tinggi karena dia melihat suatu persoalan itu secara komprehensif. Nah, sehingga pengalaman yang udah ada ikut MBKM yang tamat itu peluang dia untuk dapat cepat bekerja itu sangat nyata sekali dari beberapa data yang kita lihat, yang kita dapati hal-hal itu, Pak Yos. Jadi maksudnya mahasiswa langsung belajar di masyarakat, di petani gitu. Iya. Merespon masalah-masalah pertanian, dan itu bagian dari konsep Merdeka Belajar tadi, dan diakui sebagai SKS 20 SKS seperti itu ya. Iya. Itu menarik itu implementasinya. Dan itu dirasakan juga oleh masyarakat. Di samping dia itu saling sharing, berbagi ilmu yang didapatnya di kampus dengan apa yang ditemui di lapangan, dan kondisinya tersebut dia memahami dari hulu sampai ke hilirnya tersebut, dapat dia memahami ataupun mencernanya dengan memahaminya. Bisa digambarkan lebih detail lagi nggak nih Pak Dekan, skenario konsep Merdeka Belajar di mana mahasiswa langsung belajar di artinya secara jadi, apa? Secara apanya kita tentu pengalaman kita di Batu Sangkar dengan Dinas Pertanian tentu kita udah ada kerjasama MOU, MOE juga dengan bupatinya. Setelah itu ditunjuk Dinas Pertanian. Dinas Pertanian itu memfokuskan kepada Salibu ini. Setelah itu kita buat pengumuman, kita ambilkan di masing-masing departemen yang mau ikut kampusnya. Hadirlah umpamanya sekitar 25 orang. 25 orang inilah nanti yang akan menindaklanjuti mulai dari penanaman, dari sumber benihnya, ataupun dalam pemotongan, dalam praktek dari Salibu itu dari A sampai Z. Itulah yang dipahaminya selama 4 bulan. Berarti kan tidak hanya mahasiswa yang hadir di situ ya, juga dosen juga ada yang pendampingnya di sana hadir di situ. Ada gitu. Dan juga dari dinasnya juga. Dan itu sering juga diskusi di lapangan dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat tersebut. Kalau boleh tahu data-datanya ada misalnya kemarin untuk hal-hal seperti itu ada sekitar sudah ada 20 orang mahasiswa atau seperti apa nih? Ada, betul. Ada sekitar 20 orang mahasiswa itu yang dia kan banyak kampus mereka belajar ini, Pak Yos. Ada yang juga di perkebunan kelapa sawit, ada, tapi yang kita ambil, yang kita atur itu kemarin itu adalah di Kabupaten Tanah Datar, karena kita ada MOU dan ada juga sehingga bisa kita tindak lanjuti. Itu ada sekitar 20 orang. Itu selama 4 bulan dia di sana. Dan hasilnya untuk mahasiswa sangat apa? Sangat sekali positif kita melihat ini ya. Ketika kita mendiskusikan hasil dia di lapangan, dia sangat memahami responnya dan kepeduliannya juga sangat tinggi. Membangun nagari ataupun membangun desa di tempat lokasi dari
padi Selibu tersebut. Dan buat petaninya di sana tentu juga akan sangat terasa juga manfaatnya itu ya. Artinya mungkin ada persoalan-persoalan bisa langsung ada tersambung kan? interaksi itu terjadi di sana. Jadi petani itu juga mendapatkan informasi dari mahasiswa dan juga mencarikan solusinya. Kalau tidak ada juga mungkin kita diskusi dengan melalui Zoom yang dari mahasiswa, sehingga memang cepatlah respon tersebut dirasakan oleh petani pada waktu itu, Pak Yos. Nah, kemudian satu lagi mungkin Pak, yang kita lihat ini kan langsung dengan masyarakat. Kalau dengan pemerintah hari ini kan banyak nih, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Ini bagaimana pola yang dikembangkan oleh Fakultas Pertanian dalam mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian itu. Biasanya kita tetap mensupport ya, misalnya ada permintaan tenaga ahli yang ada, kita mensupport untuk kegiatan-kegiatan tersebut yang ada di provinsi tersebut, juga kita melakukan kerjasama ataupun penelitian-penelitian yang juga melihat bagaimana dampak dari kegiatan ini dari respon yang ada di lapangan. Nah, dan itu ada beberapa kali, ada yang udah 2 tahun yang kita lakukan. Nah, kita ingin melihat sejauh mana peran dari dampak dari regulasi ataupun kebijakan yang 10% ini, dana tersebut sejauh mana manfaatnya oleh petani. Nah, itu juga kita melakukan kajian-kajian untuk hal tersebut. Jadi ini sudah ada bentuk kerjasamanya dengan pemerintah daerah, karena kita sudah melakukan MOU juga UNAN dengan Pemda. Dan juga tentu terkait dengan dinas pertanian provinsi dan juga dinas pangan yang ada di provinsi yang. Jadi artinya sudah ada kerjasama ya dengan pemerintah dan memang menjadi penekanan ya dari kebijakan dari Fakultas Pertanian bahwa Fakultas Pertanian selalu mendorong memunculkan atau berinisiatif untuk membangun kerjasama ini. Iya. Biasanya gitu kita persoalan-persoalan masalah nanti kita siapkan untuk solusi-solusinya. Kalau tadi kan sepintas terlihat kan ini lebih banyak muncul dari dari pemerintahnya, bukan dari kampusnya. Kalau yang berinisiatif kampus sendiri seperti apa itu Pak? Kalau inisiatif dari kampus sendiri yang berkaitan dengan penelitian itu yang kita dengan kerjasama dengan pemerintah ini. Inisiatif dari dalam bentuk pengabdian masyarakat itu ada kita lakukan dengan kabupaten kota yang ada. Setelah itu juga dengan pemerintah provinsi mana di wilayahnya ini itu kita lakukan juga kegiatan-kegiatan penelitian yang. Kalau boleh tahu sudah berapa semacam apakah nama MOU atau dengan yang dilakukan oleh pertanian? Ya sekarang dengan pemerintah apa saja, kabupaten apa saja mungkin yang sedang digarap? Kita udah ada dengan Kabupaten Damasraya. Kemarin ini kita juga karena ada mahasiswa asing dari Vietnam, Kamboja dan wilayah, kita adakan pengabdian internasional dalam rangka bagaimana daerah aliran sungai Batanghari yang ada melalui Damasraya atau Sungai Dare itu kita lakukan penghijauan dengan tanaman pohon aren. Nah, memang di kampus 3 ini kita fokus kepada tanaman aren yang kita fokuskan, dan rencananya juga dengan Pemda itu ada demplot yang kita buat untuk tanaman aren tersebut. Nah, itu udah jalan juga. Di samping di tanah datar. Tanah datar juga, fokusnya di tanah datar itu ke padi itu tadi. Tadi Selibu tadi. Gitu. Tadi Selibu. Mungkin kedepannya bisa untuk dari kampus juga dengan pola SRI ini. Kita kombinasikan antara SRI Jajar Legowo dengan benih tersebut, dan secara nyata memang produksinya itu meningkat. Cuma memang ada persoalan-persoalan mengenai gulmanya sedikit, tapi sekarang udah misal kita mengatasinya dengan mengembalikan dari batang jerami itu menutupi tersebut, sehingga pertumbuhan dari gulma itu tidak banyak lagi. Tadi ada Damasraya, kemudian tanah datar, ada Pariaman juga ada. Pariaman
Pariaman juga kita Itu lakukan. fokusnya tentang apa nih? Ada dengan Pariaman kita fokus tentang kakao juga. Kakao ya? Iya, kakao. Dan juga ada beberapa hal seperti di Solo Selatan dengan kopinya. Nah, itu juga kita lakukan pengabdian masyarakat yang ada di. Jadi itu dalam bentuk kerjasama semua, ada MOU-nya semuanya. Ada MOU-nya. Ada MOU Iya. dengan Damas Raya, Tanah Datar, Padang Pariaman. Padang Pariaman itu. Kalau Solo. di Solo Selatan itu dengan kopi Solo Rajo ini yang ada aplikasi yang kita tindak lanjuti gitu di sana. Nah, sejauh ini dalam pengalaman Pak Dekan atau penglihatan memang ada enggak kendala-kendala dalam mengimplementasikan kerjasama dengan pemerintah daerah? Apa persoalan-persoalan yang biasa agak mencuat gitu? Yang mencuat itu banyaknya yaitu kadang-kadang kalau respon di lapangan cukup positif kita lihat. Lalu kita di kampus tentu juga persoalannya kan keterbatasan dari dana juga dalam tanda petik itu kadang-kadang juga tidak bisa dalam terus continue terus dalam arti tiap sebentar itu juga menjadi persoalan karena di satu sisi ada mengajar ada itu tapi kalau di luar itu umpamanya itu masih bisa tapi itu bukanlah menjadi hambatan yang betul tapi itu bisa lah kita atasi atau tindakannya tapi itu termasuk kendala juga Kalau dari pemerintah daerahnya sendiri gimana ini? Kalau pemerintah daerah memang ada yang merespon dalam bentuk penelitian. Tapi kalau dalam pengabdian biasanya itu langsung kita dari kampus yang otomatis meresponnya dengan cepat itu. Artinya pemerintah daerah atau pemerintah yang diajak kerjasama itu sangat welcome sekali. Welcome-nya seperti apa ini? Welcome-nya itu dia meresponi dari masukan-masukan kita. Ini ada persoalan-persoalan, tindak lanjuti. Kita pun all out untuk membantu hal-hal yang seperti itu secara serius gitu. Tadi kan ada disebutkan misalnya persoalan kampus ini ada persoalan waktu, ada pendanaan. Nah ini dari pemerintah daerahnya ada dukungannya juga enggak terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kampus? Ada dukungannya dalam bentuk penelitian ada juga. Pendanaannya seperti apa? Pendanaannya ya bentuk dalam kerjasama nanti didanai sehingga nanti hasilnya kita presentasikan. Ada pendanaannya juga dari pemerintah daerah. Ada pendanaan juga. Biasanya untuk sekali kerjasama itu rata-rata berapa biasa disiapkan oleh pemerintah daerah? Tergantung daripada penelitian dari APBD juga masing-masing itu Pak Yos. Jadi ada penelitian, kemudian ada share dana juga dari pemerintah daerah. Ada share dana juga untuk membantu penelitian itu. Dan hasilnya seperti apa yang terlihat hari ini dalam kerjasama yang telah hasilnya dibangun ketika kita melihat dari tersebut sangat positif hasilnya. Karena ketika kita melakukan itu dirasakan oleh masyarakat kepedulian kita dan masyarakat malah menindaklanjutinya hasil kita ini persoalannya ini solusinya bagaimana tindak lanjutnya nih Pak apa yang kita apakan lagi. Nah persoalannya itu kalau itu continue terus itu jelas ada nilai positif atau bisa digambarkan bisa disebutkan tadi ada katakan dampak positif misalnya katakanlah misalnya kerjasama dengan pemerintah kabupaten tentang misalnya, Padi Selibu untuk Padi Selibu ataupun kan apa dampaknya yang terjadi itu, misalnya persoalan kita di lapangan Pak ini persoalannya adalah benih. Bisa nggak benih itu Pak tersedia? Benih itu kan berbeda juga macam-macam jenis benih. Ada benih sebar, benih murni, benih apa? Bisa nggak kita mendapatkan hal tersebut? Nah persoalannya kita di Sumatera Barat ini benihnya itu padi kita ini adalah padi pra, berbeda dengan benih padi secara nasional yang pulen. Nah, kalau itu dimasukkan tentu tidak cocok juga. Nah, itulah kita menginisiasi ataupun beberapa penelitian kita dari Fakultas ini, apa padi-padi lokal unggul yang diapakan, itu yang kita kembangkan
Misalnya yang umurnya panjang bisa kita perpendek, umurnya bisa sampai 5 bulan atau 6 bulan. Sekarang kita jadikan umur itu 3 bulan atau 100 hari yang bisa, dan produksinya bisa maksimal. Nah, itu kita lakukan dalam bentuk penelitian dengan mahasiswa S2 ataupun S3, sehingga hasilnya itu nanti bisa kita lepas ataupun kita Kalau secara teknologi ada apa ya? Ada peningkatan nggak? ada Bisa digambarkan nggak dampak positifnya tadi itu? Misalnya dampak dari padi salibu tadi itu Iya. yang tanah datar. Dan itu direspon di masyarakat banyak dalam arti efisiensi waktu, tenaga kerja, juga hal pemupukannya juga. Nah, sehingga semua itu ada nilai tambah yang didapatkan oleh petani tersebut kalau itu dilakukan. Konkretnya seperti apa ini Pak Dekan, kalau tadi di masyarakat di tanah datar padi seribu, apa sifat pengembangannya yang terjadi dengan teknologi padi seribu berkat kerjasama yang muncul tadi? Apa bisa diapakan? Konkret, agak lebih konkret kita melihat. Konkretnya tentu kita bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa dengan pola tani seribu ini keuntungan manfaatnya, efisiensi dari dananya, waktu, benih bibit yang biasanya sulit didapatkan ataupun mahal dengan jumlah yang banyak kalau kita menanam secara tradisional ataupun. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti itu tuh bisa kita pangkas gitu. Inilah keuntungan kalau kita hitung sampai rupiahnya adalah sekian rupiah lah penghematan yang didapatkan dengan sistem dan itu memang terlihat berkembang di sebagian besar berkembang. Cuma kan persoalannya petani kita ini kan harus dia melihat dulu ataupun merasakan baru dia mau. Kalau kita ngomong aja tidak ada bukti yang nyata, biasanya agak sulit meyakinkan petani. Karena memang sifat dari petani kita itu dia melihat, wah ini sangat bagus. Nah, saya ingin kembali sedikit tentang soal anggaran yang 10% yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam konteks anggaran 10% itu kerjasama apa yang sedang dilakukan antara Fakultas Pertanian dengan pemerintah? Kalau memang ada gitu. Nah, ada dalam bentuk tentu kita tidak terlepas dari RPJM dari Progul dari Gubernur yang dikaitkan dengan RPJM juga yang dibutuhkan. Nah, itu dalam bentuk hasil dari kesepakatan dengan NPK namanya, sehingga itu ditindaklanjuti oleh Balitbangda. Sehingga apa-apa yang persoalan-persoalan tadi yang kita inventarisasi, mana yang skala utama, mana yang yang berkelanjutan sekian tahun, mana yang persoalan-persoalan tersebut. Nah, itu ditindaklanjuti. Intinya penguatan apa ini yang dilakukan di dalam bentuk kerjasama? Harapan kita tentu bagaimana meningkatkan pendapatan petani tersebut. Nah itu kita lihat. Misalnya petani pangan, petani hortikultura, petani perkebunan, apa persoalan-persoalannya. Kalau untuk meningkatkan itu perlu nggak antara kombinasi antara pertanian dalam arti yang luas dengan peternakannya, apa yang bisa dibantu, apakah itu ayam ataupun kambing ataupun yang lain. Nah itu, dan memang itu sangat dampaknya itu sangat dirasakan untuk daerah-daerah yang menjadi tapak atau sebagai lokasi tersebut. Tahun besoknya kita amati memang dirasakan untuk hal yang seperti itu. Saya kira menarik ya diskusi kita tentang bagaimana peran perguruan tinggi khususnya Fakultas Pertanian ya dalam merespon persoalan-persoalan pertanian ini. Dan tadi terlihat bahwa sobat-sobat semua, kalau perguruan tinggi khususnya Fakultas Pertanian sudah banyak juga melakukan dorongan-dorongan kerjasama, dan itu sudah menjadi bagian atau kebijakan yang ditelurkan oleh Fakultas Pertanian sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dan tentu ada juga hal-hal yang harus terus diperkuat lagi, terutama dalam bagaimana setiap respon atau analisis ini bisa diimplementasikan oleh pemegang kebijakan atau pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian model-model kerjasama tersebut.
Saya kira itu kalau sobat-sobat semua. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak diskusinya. Yos, sama-sama Pak Yos. Ya. Sehat selalu Pak Mudah-mudahan Yos. ke depan masih banyak kita membahas persoalan-persoalan yang lain. Semoga ini bermanfaat sobat-sobat pemberdayaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.